Salam sejahtera sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam Renungan Malam GPIB edisi Senin 24 Februari 2025. Bersama saya Pendeta Handri Yonatan, Pendeta Pelayanan Umum GPIB di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Malam hari ini kita akan membaca Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 20. Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 20. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tuntunan firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 20 berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 20 yang menyatakan, "Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terabaikan. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela." Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku, dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan raja serta Geshem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, bacaan kita malam hari ini mengisahkan Nehemia yang ditugaskan Allah untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bagi orang Israel, tembok bukanlah sekedar bangunan fisik, tetapi secara spiritual, tembok adalah batasan identitas orang Israel. Tembok ini adalah simbol bahwa perlindungan Allah ada di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, ketika Nehemia ditugaskan untuk membangun tembok Yerusalem, ia membangun dalam keyakinan bahwa Allah sendiri yang akan melindungi, Allah sendiri yang akan menyertai pekerjaan mereka. Ini adalah pekerjaan untuk Tuhan. Bukan untuk kemegahan diri sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan Allah. Namun yang terjadi, bahkan ketika Nehemia mau bekerja untuk Tuhan sekalipun, pekerjaan tidak juga menjadi mudah. Ada banyak hal yang menjadi tantangan dan pergumulan dalam upaya Nehemia membangun tembok Yerusalem. Kita tahu bahwa Nehemia membangun tembok Yerusalem di tengah-tengah keadaan yang secara fisik porak-poranda. Kota tersebut sudah porak-poranda. Belum lagi Nehemia harus menghadapi orang-orang Yahudi yang secara mental mereka tidak lagi percaya diri. Karena mereka baru saja dibuang, mereka baru saja dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nehemia di dalam bacaan kita. Kita melihat ada hinaan, ejekan, komentar orang-orang yang menjatuhkan upaya Nehemia. Namun kita melihat kesaksian Nehemia di sini. Di ayat 18 bahwa Nehemia menyatakan bahwa betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku. Lalu di ayat 20 Nehemia mengatakan bahwa Allah semesta langit
Dialah yang membuat kami berhasil. Di dalam keyakinan iman ini, Nehemia dan yang lainnya mau melanjutkan membangun tembok Yerusalem itu. Mau melanjutkan pekerjaan bagi Tuhan. Nah, sahabat GPIB, demikian juga dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Ya, kita mau bekerja bagi Tuhan, kita mau melayani bagi Tuhan, kita mau ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Namun ada saja yang menghambat, ya, baik dari dalam diri, ketika kita merasa tidak percaya diri, ketika kita merasa rendah diri, bahkan ketika kita merasa bahwa saya tidak punya apa-apa, saya ada di dalam keterbatasan materi, keterbatasan waktu, dan banyak hal lainnya yang membatasi kehidupan kita, membatasi kerja layan kita. Nah, di situ bahkan seringkali datang tantangan dari luar. Ada saja orang yang tidak yakin dengan kehadiran kita. Ada saja orang yang tidak percaya dengan kemampuan kita. Bahkan ada saja orang-orang yang tidak mampu melihat ketulusan hati kita dalam melayani, dalam bersaksi. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari Nehemia. Nehemia mengajarkan kita untuk senantiasa ada dalam keyakinan Allah itu baik. Allah memberikan perlindungan bagi kita. Kalau kita berhasil, semua itu karena penyertaan Allah. Jadi selama kita bekerja untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Allah, bukan untuk kemegahan diri kita sendiri, yakin dan percayalah bahwa Allah turut berperkara dalam kerja layan kita. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Selama hidup kita menyandarkan pada kuasa Allah, ya, tidak satupun helai rambut akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Demikian juga kerja layan kita ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ajarkan kami ya Allah untuk senantiasa percaya pada perlindungan Engkau. Bahkan ketika usaha kami tidak dihargai. Bahkan ketika orang-orang juga tidak yakin dengan keberadaan kami. Kami percaya Tuhan menguatkan kami senantiasa dalam kehidupan kami. Kami percaya senantiasa Tuhan memampukan kami untuk hidup di jalan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau menyerahkan istirahat kami, kesehatan kami, pergumulan kami. Kami pertaruhkan Tuhan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menjamah kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tidak hanya menyertai, menuntun kami, tetapi juga Tuhan menggendong kami melalui segala pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini dalam kerendahan hati kami, dalam keyakinan kami. Amin. Demikian renungan malam GPIB Senin 24 Februari 2025. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.